Kakak naik bandros ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Kayaknya tertidur atau belum makan siang. Soalnya sepi. Ya, selamat datang di Bis Bandros. PR ya. Bandros singkatan dari apa? Saya tanyakan lagi. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Primus. Ya, saya dari HBI, Himpunan Wisata Indonesia. Yang hari ini saya menemui Kang Rizal. Ya, saya hai sama Kang Rizal. Hai Kang Rizal. Hari di siang hari yang cerah ini di tahun baru ya. Nah, tahun baru Islam. Kita akan jalan-jalan dari kota Bandung. Ada yang belum pernah naik bandros? Belum? Ibu dari mana, Bu? Bandung. Orang Bandung. Berarti nanti next time ke Cimahi ya, naik Sakonsi. Bandros punya adik banyak loh. Jadi ceritanya, bandros itu selain di kota Bandung, di kota kabupaten ya, kota dan kabupaten di seluruh Jawa Barat nantinya akan ada yang serupa, adiknya bandros. Yang sudah ada Cimahi itu Sakonsi, ya, Sabah Kota Cimahi. Nah, ada dari kota lain, Kuningan barangkali. Nah, di Kuningan ada Polisi, Pasik, Polisi, keliling kota Pasik. Nah, ada Garut, Sonagar. Kalau di Kuningan, apa yang namanya saya lupa. Di Lembang juga ada ya, namanya Lembang Tour, Lembang City Tour. Kalau di Cianjur namanya Tauco. Nah, ini kepanjangannya saya lupa. Yang pasti mah tur kota Cianjur aja. Sekarang saya nanya, kenapa? Oh, Kijang Panjero setelah apa ya? Nah, Kijang Panganjur Purwakarta. Nanti asal bikin daftarnya dari apa lagi. Namanya lucu-lucu soalnya. Ya, kita lanjutkan. Tadi alun-alun, sekarang kita masuk ke jalan Banjoi. Kenapa Banjoi? Karena di sebelah kanan ini dulu ada stasiun kuda nih yang udah berhubung ya. Disuruh di sini kuda-kuda pos dibeli minum tuh. Nah, makanya terkenal dengan nama Banjoi. Konon kabarnya singkatan dari bantuan cai, Nah, jadi jalan Banjoi. Benar apa benar? Nah, saya juga nggak tahu benar apa salah dah. Konon kabarnya begitu ya. Tapi kalau yang ini mah benar. Depannya ada tulisannya situs penjara Banjoi. Ya. Sebelah kanan tuh di ujung di bawah bendera merah putih ada Bung Karno sedang terduduk, termenung, tak membaca, tak menulis karena di pangkuannya ada buku. Di depannya ada rumah kecil berangkat penting. Itu adalah sel di mana Bung Karno dulu pernah dipenjarakan selama 8 bulan tanpa diadili. Ya, jadi Bung Karno bersama 2 orang rekannya ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara sini. Ketika Bung Karno di Jogja mau sedang giat-giatnya mendirikan PNI ya, Partai Nasional Indonesia, beliau mengadakan pertemuan dengan PNI di Jogja. Nah, begitu beliau sampai Jogja, belum juga acara dimulai, beliau sudah disambut oleh tentara nih, pasukan dari pasukannya Hindia Belanda. Tapi ciduklah beliau bersama 2 rekannya bawa ke Bandung. Dinaikkan ke kita disahkan ya. Jadi start kapalnya tidak langsung turun di Bandung, tapi di Cicalengka. Naik mobil dalam kondisi mata tertutup. Akhirnya masuklah sebuah ruangan sempit di penjara Banjoi. Nah, selama 8 bulan beliau di penjara menyusun namanya pledoi beberapa pemerintahan baru. Nanti kita akan lewat di gedung yang disebut Lanlan, di mana Bung Karno membacakan pledoinya dan di akhirnya di sana. Orangnya tahu ya kalau di gedung DNS itu pernah ada peristiwa Hellraiser, perobekan bendera merah putih biru. Peristiwanya persis seperti di Surabaya, ada hotel orangnya. Jadi ada bendera merah putih biru yang disobek karena rakyat tidak suka ada bendera merah putih biru berkibar di atasnya. Nah, itu orang. Kalau kita masuk ke dalamnya, jadul banget. Jadi kalau masuk ke dalamnya nggak menyangka kalau itu di tahun 2020 ya. Karena saking jadulnya. Menunya sudah ada dari zaman Hindia Belanda sampai hari ini cita rasanya tidak berubah.
Sebelah kanan ini baru dibuka beberapa minggu yang lalu nih, saya belum masuk ke dalamnya juga. Tapi yang pasti gedung ini dari dulu sampai sekarang disebutnya gedung gas negara. Ya, karena dulu gas-gas yang dipakai untuk masak di rumah tidak pakai tabung gas, tapi dari perusahaan gas negara itu disalurkan ke rumah pakai pipa, ya pakai pipa. Termasuk untuk penerangan jalan. Kalau pernah nonton film Harry Potter mungkin kebayang ya, menyalakan lampu jalan pakai apa kayak obor kecil gitu ya. Nah, sebelah kanan ada tulisannya tuh, Meissen Bogoresen. Nah, atau sekarang dikenal sebagai Braga Kongen. Ini juga kurang lebih sudah ada dari zaman Belanda sekitar tahun 1928 itu sudah ada. Bedanya di sini menunya lebih variatif, jadi dari 8 pagi sampai 6 malam. Nah, untuk hari-hari itu biasanya ada promosi, itu promosinya misalnya kopi gratis atau uang abang gratis. Tidak tiap hari ada perubahan. Jalan yang kita lewati ini seperti tulisan tadi di depan ya, di tabel kalau jalan Belanda. Dulunya dikenal sebagai nama Karenweg atau Jalan Penati. Nah, di sini juga di Jalan Belanda ini cikal bakal kenapa Bandung disebut Paris Java. Ketika disebut Karenweg atau Jalan Penati, jalannya belum sebagus ini, masih berupa jalan tanah, di kiri kanannya masih pohon-pohon, belum ada toko-toko. Dan kira berkembang berkembang, mungkin ada toko-toko, banyak produk tercanggih yang baru dan pasar tercanggih. Tapi kalau menyebutnya Paris, ya Paris Java, jadi Prancisnya Pulau Jawa. Nah, di depan tapi sekarang. Nah, karena mulai ramainya lalu lintas, mulai pada lalu lintas, akhirnya digali. Jadi akhirnya rada kami itu jadi dibikin jembatan. Tapi jadi rata dengan jalan pintu jembatan. Akhirnya digali. Makanya kalau kita perhatikan jalannya begini, jalannya buat mobilnya. Nah, siap-siap kita lihat sebelah kiri. Ada gedung kecil. Ini yang disebut gedung Indonesia Pavilion. Di sini tempat Bung Karno dihadiri atau gedung lama. Sayangnya masa pandemi. Kalau sebelum masa pandemi dulu ya, tahun lalu kita boleh datang ke sana gratis. Kalau punya komunitas pengen punya kegiatan boleh kita ajukan surat aja. Saya bisa menggunakan ruangan ini. Kalau pakai pameran boleh, online atau komunitas juga. Saya pernah masuk sana, ruangan sudah masuk. Tapi itu ruangan yang teman sebelah kanan, ruangannya sudah besar dan masih dari 5 meter. Masih interiornya masih seperti masih sebelah kanan sudah ada sudah jelas lagi mungkin ya balai kota atau sebenarnya atau dibilangnya juga taman balai kota. Sebenarnya bahwa sini Stadion Alun ada 2 armada yang shelternya di balai kota ini. Di ujung sebelah kanan menghadap ke Bank Indonesia. Cuma karena taman balai kota ini sudah ditutup untuk umum, ya, karena pandemi, makanya bisnya dialihkan ke Alun. Jadi kalau sempat perhatikan, mungkin lagi jalan semua ya. Kalau sedang tidak jalan semua, tadi ada 7 malah hari ini yang ada di bolnya itu TNI ada tulisannya. Ya, itu adalah rumah dinas Pangdam Tiga Siliwangi. Rumah dinas artinya rumah milik negara. Ketika zaman Hindia Belanda dulu, ketika masa jaya-jayanya planter atau para pemilik perkebunan di Priangan, bangunan itu adalah sebuah villa. Ya, bisa dibayangkan ya, orang kaya pemilik perkebunan membangun sebuah villa di tengah kota untuk beristirahat di akhir pekan. Jadi dulu ketika zaman Hindia Belanda sekitar ya akhir abad ke-18 ke awal abad 19 ya, ketika akhir pekan pemilik perkebunan itu turun dari gunung tuh ke kota Bandung untuk berakhir pekan, makan-makan minum-minum di gedung yang disebut Society Concordia atau sekarang kita kenal sebagai Museum Konferensi Afrika. Nanti kita akan lewat sana. Menginapnya di mana? Menginapnya di Hotel Grand Ramada atau di Subway Homer atau hotel lain di sekitar stasiun ada, terus di daerah lain di kota Bandung ya, hotel kecil. Tapi yang punya uang lebih, mereka akan membangun villa seperti yang tadi, yang seperti yang digunakan oleh rumah Pangdam tadi. Jadi dengan kita sekarang ya, kita sekarang justru yang orang kota kalau berakhir pekan mencari yang adem-adem di pegunungan ya. Kebetulan saya juga baru pulang nih dengan teman-teman dari ngadem di perkebunan teh di Pangalengan ya.
Nah dari sana saya dapat cerita tentang Bosca. Ya, mungkin pernah dengar ya Bosca yang membangun terowongan bintang. Jadi saya cerita lagi soal Bosca. Dia orangnya sangat dermawan. Kita masuk ke jalan Dago. Nah, buat orang Bandung nih, kira-kira tahu nggak kenapa namanya Dago? Kayak lagi, sebelum kita Dago, saya akan ceritakan gedungnya warna putih di sebelah kanan. Di atasnya ada tulisannya The Drickler. Bener ya, The Drickler ya? Saya selalu salah membacanya karena bahasa Belanda. Saya tidak bisa bahasa Belanda, tapi kata orang yang mengerti bahasa Belanda, artinya 3 warna. Iya. Agak apa ya, gedungnya warna putih disebutnya 3 Naik warna. ini juga nggak? Kalau di Jalan Taman Sari ada gedung warnanya merah disebut Pura Merah. Kalau di sini warnanya putih tapi 3 warna. Kabarnya sebelum kemerdekaan di gedung itu selalu berkibar bendera merah putih biru. Namanya disebut gedung 3 warna. Yang kemudian digunakan sebagai kantor atau stasiun radio Domi, di mana dimanfaatkan oleh putra-putri Bandung nih, para pemuda-pemudi untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan ke seluruh masyarakat Priangan. Oleh karena itu, untuk memperingati gedung radio tadi, taman yang ada di sebelah kiri ini disebut Taman Radio. Tapi jangan berharap ada orang membuang radio di sini ya. Siapa tahu ya Taman Radio. Siapa tahu aja ada orang baik hati kalau saya situ ada ngasih radio gitu ya. Enggak ya, itu mah hoax. Barangkali yang saya dengar berbeda gitu. Konon kabarnya, Dago berasal dari bahasa Sunda, dagoan. Nah, dago, ada yang bilang begitu. Menunggu atau saling menunggu. Kenapa? Nah, di ujung sana tuh, di Teguh Utara tuh ada di bawah jembatan. Di sana kurang lebih mereka menunggu. Karena dulu jalan Dago itu terkenal rawan. Nah, jadi ketika pagi-pagi mereka jalan mau berdagang di kota Bandung ya. Maka gini, kayak satu dagoannya di sini, di dia. Jadi nanti sore teguhan di sini. Nanti setelah terkumpul 5-6 orang, baru mereka sama-sama jalan ke arah utara. Kenapa? Kalau pulang habis berdagang biasanya bawa duit banyak dong. Ya, itu kan sasaran dari para perampok. Tapi kalau bergerombol 5-6 orang, perampoknya yang datang rotan Dago. Nama ilmiahnya saya belum temu, tapi masuk akal juga karena nama jalan, nama lainnya, nama jalan-jalan yang lain di Kota Bandung itu juga dari nama pohon. Ya, sebenarnya Jalan Ciamplas itu kan dari pohon Ciamplas. Cikapundung, Sungai Cikapundung, Cikapundung, bukan dari kata pundungan. Ya, masuk akal juga kalau dari nama pohonnya, pohon Bandung. Ada yang belum pernah lihat gedung sate? Tadi kita nonton gedung sate. Di depan gedung sate ada lapangan dulunya tempat latihan sepak bola. Namanya Gabungan Sepak Bola Bandung Utara atau disingkat Gasibu. Nah, di sebelahnya lapangan Gasibu lah ada gedung sate. Nah, beberapa waktu yang lalu gedung sate ini seperti lockdown ya, gara-gara ada yang terpapar COVID-19 yang staffnya. Kita butuh perhatian dari atas sampai ke bawah. Kebayang nggak kalau ornamen atau relief yang ada di gedung ini melambangkan agama Islam, Hindu, kebudayaan yang ada di Hindia Belanda, terutama Pulau Jawa. Ada relief candi, juga ada lambang-lambang keagamaan selain budaya. Memang ketika awal dibangun seperti itulah desainnya. Selain gedung ini, ada juga di sebelahnya yang jarang orang tengok nih karena dianggap satu kesatuan dengan gedung sate ya, tapi berbeda. Nah, sebelah kanan ini Museum Pos dan Giro. Nah, jadi belakang tuh ada nah, yang di sebelah kanan ini Taman Lansia. Ada Tyrannosaurus. Adik-adiknya pada terlelap kayaknya ngantuk. Jadi biasanya adik-adik pada lihat Tyrannosaurus. Kalau museum tidak tutup, saya rekomendasikan untuk ke sebelah kiri. Ada Museum Geologi. Ya, sayangnya pandemi jadi masih tutup. Museum Geologi ini museum favorit saya karena saya bolak-balik ada kegiatan di sana nggak pernah bosan.
Dan yang asiknya semuanya serba digital di museum geologi. Jadi kalau buat anak kecil ke sana, saya pernah bawa ponakan, saya biar aja dari beberapa hari di dalam memijit semua tombol. Begitu keluar dari museum dia bisa bercerita. Ya cerita tentang tsunami, cerita tentang gempa, tentang bumi, ya. Dan yang baru diresmikan sebelum pandemi kemarin itu adalah dunia dinosaurus. Nah, jadi kalau kita masuk ke gerbang sebelah kanan ya, tidak diorama itu baru direnovasi. Jadi ada videonya di mana dari dinosaurus masih 4 sampai 45 sampai menjadi dinosaurus besar. Sayangnya baru dibuka beberapa minggu langsung tutup sampai hari ini. Lagi dimanfaatkan renovasi. Jadi ada mulai ya, kalau baru sebagai kota kembang ya. Emang nama kotanya bukan dari kampung. Karena saya ketika itu, ketika Bandung direncanakan untuk menjadi pengganti ibu kota Batavia. Kenapa? Karena Belanda, Kolonial Belanda menghadapi serangan Inggris. Armada kapalnya di Pulau Olbus, di Pulau Sumatera sudah hancur. Siap-siap, jangan sampai Batavia menjadi pengaruh Inggris. Akhirnya dibangun Armada Bos, strategi distribusikan ke orang ya, makanan, logistik, sejarah, Armada Bos. Kemudian strategi yang kedua, menyatakan Batavia harus pindah ke pedalaman supaya benar-benar dijatuhkan oleh musuh. Ketika sedang disiapkan kota baru ini dari ibu kota, belum sempat pembangunan perang sudah kencang. Jatuhlah kota Batavia ke tangan Inggris. Akhirnya dia Belanda mau nggak mau menyatakan untuk pada Inggris. Pernah dengar Raffles? Terus kan ketika Raffles itulah pemerintahan dia Belanda. Ini bukan yang film ya. Film saya nggak nonton filmnya, jadi nggak tahu kata-kata yang mana itu. Yang saya tahu kata-kata yang hijau. Cuma kalau cerita kolonial masih nggak tahu nggak masalah. Terus tempat saya di sini nggak pernah coba dengan saya coba sudah nggak tahu ya dalam ini mafia apa lagi ya. Tapi sebenarnya yang menarik yang sudah Islam 2015 dari tahun dan memang tujuannya untuk edukasi pada anak-anak. Kalau sekarang sih masih pandemik, lagi ini masih pandemik, jadi nggak bisa masuk. Ini yang baru nih, pesawat F-16 nya datang langsung dari Madiun. Baru dipasang akhir tahun lalu. Sebenarnya bukan cuma untuk anak-anak, kita ini yang sudah cukup dewasa. Kalau pengen ngadem ke sana juga bayar tiketnya. Kalau belum orang dermawan, bukan cuma donatur di panti asuhan, tapi beliau juga mendirikan sekolah wiataguna dan sekolah tunarungu di Jalan Cicindu. Nah, itu. Jadi donaturnya itu Boska yang mendanai untuk berdirinya dua sekolah ini. Oke, ini Jalan Raya Po, Jalan Kereta Api yang tadi kita lihat viaduknya ya, dia lurus ke sini, ke arah timur, ke arah Surabaya. Ya setidaknya di stasiun kereta api itu sudah ada di tahun 1884 ketika mulai dibukanya jalur Brotenzong Bandung ya. Brotenzong itu Josenya satu ada di Jakarta. Di sini dulu komunitas Tionghoa yang masuk Islam membangun masjid ini ya, karena ketika itu mereka ingin belajar agama tapi untuk berbaur dengan masyarakat Jawa Barat mungkin masih sangat canggung ya masyarakat, mereka membangun komunitas sendiri. Nah sebelah kanan ini juga salah satu restoran yang sudah ada di zaman Hindia Belanda, namanya Rasa Cake and Bakery. Menunya lagi-lagi es krim dan roti ya. Kalau ditanya bagaimana rasanya, kita lanjutkan. Sebelah kanan ini Hotel Grand Pramodana yang tadi saya sebut dulunya adalah sebuah penginapan kecil, sekarang sudah berubah menjadi hotel berbintang 5, hotel segini besar. Kurang lebih sekitar tahun 1897 gedung ini mulai direnovasi oleh arsitektur yang bernama Wolfsmaker, dibantu oleh muridnya yang bernama Kusno. Ada tahu siapa Kusno? Setelah proklamasi kemerdekaan dikenal dengan nama Insinyur Soekarno. Gedung ini menghadap ke jalan yang kata orang Bandung terpanjang di dunia karena melewati 2 benua.
Tahu apa enggak? Ya. Melewati benua Asia dan Afrika. Jadi disebut nama Jalan Asia Afrika. Jadi kalau selama ini kita bertanya ya, di atas tuh bangun jalan di mana ya jalan yang kita lewati itu Jalan Raya Pos. Kalau ke barat terus sampai ke kota Cimahi, terus aja sampai ke Anyar. Kalau ke timur lurus sampai Pangarukan. Pangarukan itu di mana? Di ujung timur Pulau Jawa. Nah, kalau ke Baluran, ke Malioboro Baluran, kita akan melewati Banyumas, Banyuwangi. Nah, kita akan lewat Pangarukan. Nah, Hotel Safari Homeland di sebelah hotel tempat menginap para delegasi ketika diadakan konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka. Ya, jadi delegasinya menginap di sini, sebagian di Hotel Premier. Disinilah dulu yang disebut Society Concordia. Ya, kemudian digunakan sebagai konferensi Asia Afrika, sekarang jadi museum. Gedung yang depan ini, saya akan tutup ya, karena pandemi lagi. Kemudian di sebelahnya inilah Gedung Merdekanya semuanya. Di balik teralis inilah ruang sidangnya. Sebenarnya kita bisa masuk gratis, ya, kalau tidak tutup. Ya, kita doakan pandeminya berakhir lah, jadi kita bisa berkunjung dari museum ke museum. Ya, kalau di kota lain mungkin munculnya akan malam hari. Kalau di kota lain munculnya di siang. Oh, tidur ya? Itu Kak. Monggo, silakan. Apa kabar? Ketemu lagi. Pada tidur semua. Ya udah siang bangun nih. Di Bandros itu nggak pakai AC Kang, Iya, pakai AC. pakai alam. Nah itu angin AC gelap. alam. Jadi ya. Lu pada tidur semua. Nah kalau ini sih sebenarnya kepalanya yang asli yang mana? Yang benar. Nah kalau sudah dan kembali, ya masih hanya lagi menyamar dari tiang listrik. Apa juga? Kita makannya malam kan bisa lihat ya. Kita lanjutkan di Greater Prospect ini, bagian Raya Pos. Kok kita punya nggak bawa madu? Ada-adanya bobo. Jadi nggak bisa lihat bumble. Karena nggak pernah naik sepeda di perkebunan ya, di kebun kan jalannya begitu, jalan rumah kandang ya, nggak rata. Ya, suka bukan naik sepeda lah gitu. Ya, kita lanjutkan. Ini kita jalan yang dulu dikenal sebagai nama Pangeran Sumedang atau Jalan Pangeran Sumedang. Ya. Kalau kita lurus ke sana akan sampai di Terminal Panjang. Kalau ke belakang sana lurus akan sampai di Pasar Baru. Katanya kalau ke Bandung kalau belum belajar di Pasar Baru belum afdol ya. Pertanyaannya, ada pasar lamanya di mana ya? Pasar itu udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun ya, tempatnya baru aja. Yang orang Bandung tahu nggak pasar lamanya? Kita masuk jalan apa nih? Kepatihan ya. Kepatihan, walaupun siang bolong ini tetap ada anginnya sejuk ya, karena ada gedung-gedung tinggi di kiri kanan. Di gedung yang sebelah kanan, ini ada jalannya ke kanan. Kalau kita lihat kelihatan di ujung sana ada jalan kecil. Kalau kita lihat di ujung jalannya ada namanya Jalan Ciguriang. Nah itu jalannya sebelah sana ya. Dari jalan ke kanan jalannya panjang ya, dari jalan Dewi Sartika itu sampai jalan itu harus kanan belakang. Dari jalan itu sampai ke sini ke jalan Kepatihan ya, Kepatihan, kemudian sampai ke jalan Dalam Kaum sampai ke Masjid Agung. Inilah dulu yang namanya Pasar Lama. Nah, bayang ya, besar sekali ya. Tapi pasar zaman dulu kan tidak seperti sekarang berbentuk gedung. Dulu kan hanya tanah kosong ya. Karena yang diperjualbelikan di sini bukan barang-barang kecil, bukan cuma kebutuhan sehari-hari, tapi ada ternak, ada kerbau, tentunya banyak sawah dan pedati. Makanya areanya kan luas, karena yang dijual juga barang-barang besar. Kemudian pasar itu kebakar
sekali. Ya karena manusianya masih sedih. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di awal tadi kita pandang. Terima kasih untuk kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat menikmati kota Bandung, selamat melibur, selamat beraktivitas, selamat tahun baru. Sampai berjumpa lagi di waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai di sini pakai dan jangan barang-barang jangan sampai datang tinggal. Sampah, tetap sampah. Ada nasi jamblang. Jarang-jarang ada nasi jamblang. Kalau di kota lain mungkin mereka pakai apa? Mobil, apakah ada orang lain? Pada tidur semua. Ini udah siap kamu. Ibarat itu nggak pakai AC kan, pakai angin lain. Angin gelap. Jadi ya. Lu pada tidur semua. Nah kalau ini saya suka nanya kepalanya yang asli yang mana ya? Yang benar. Nah kalau sudah